Oke lor, kembali lagi di Bipas Channel. Oke, kali ini saya akan mencoba ya, atau saya sedang membuat dan uji coba ya. Ini sistem pendingin refrigeran menggunakan kompresor kulkas 1 pintu dengan ukuran 1/8. Nah, ini kali ini saya akan mencoba membuat sistem pendingin untuk iseng-iseng saja ini sebenarnya. Untuk gas refrigeran atau freon pengisinya ya. Nah, ini saya ganti menggunakan LPG ya. Ini saya menggunakan gas Hycook, gas portable. Terus ini bukan rangkaian standar lemari es ya atau pendingin kulkas, tapi ini sistem kerjanya sama. Sistem kerjanya di sini saya membuat sistemnya sama. Untuk evaporatornya saya menggunakan coil ya, menggunakan coil pipa tembaga 1/4 ini. Nah, untuk koilnya ini sekitar 1 meter untuk evaporatornya. Mulai dari urutannya ya, ini mulai dari urutannya. Untuk kompresor menggunakan kompresor 1/8. Terus untuk pengisiannya ya atau suction, hisap, low press, ini menggunakan pipa hisap yang ini. Jalur untuk pengisian ini juga bisa untuk pipa hisap. Terus untuk high pressure, nah ini masuk ke kondensor menggunakan pipa 1/4, pipa tembaga 1/4, dililit ya, dililit di botol kaleng ini ya, kaleng gas portable. Terus disemprot dengan kipas untuk membantu mempercepat pendinginan. Setelah itu output dari kondensor high press masuk ke filter di cabang. Ini saya menambahkan pentil untuk membaca tekanan high pressnya. Nah, di sini untuk pengisian low pressnya ini untuk pengisian dan untuk membaca tekanan low press. Setelah melewati filter ya, ini refrigeran masuk ke pipa kapiler ya. Ini pipa kapiler panjangnya sekitar 1,80 m. Saya gulung. Untuk ukurannya 0,26. Untuk ukuran pipa kapiler 0,26. Terus di sini saya memasang tang ampere untuk melihat konsumsi arusnya. Untuk kompresor 1/8 ya, untuk
konsumsi arus maksimalnya 0,50 ampere. Nanti di sini saya akan memantau konsumsi arusnya. Terus untuk pengisi ini saya menggunakan LPG. Nah, ini sudah saya isi ya. Ini adalah tekanan diam. Tekanan diam untuk gas LPG atau freon, pengganti freon. Nah, ini untuk tekanan diamnya di low press 40 PSI, terus di high press setelah kondensor ini terbaca lebih rendah ya, ini sekitar 40-an sama ya, ini 40 PSI 40 PSI. Di sini juga sama terbaca 40 PSI. Untuk tekanan diam gas LPG ini ya, di high press dan low press saat kompresor tidak dinyalakan 0 ampere itu 40 PSI. Nah, coba ini saya nyalakan ya. Nah, ini belum menjadi icing, belum bersalju. Nah, ini coba saya nyalakan. Nah, ini sudah jalan 0,42. Untuk low press turun, high press naik ya. Untuk evapnya sudah mulai berasap dingin. Sudah mengalami icing ya, sudah terjadi icing. Untuk konsumsi arus kompresornya 0,34. Nah, untuk mencari wattnya ya, itu misalnya listrik di rumah teman-teman 220, misalnya tegangannya 220, tinggal dikalikan 0,34, itu nanti ketemu wattnya. Atau misalnya ngedrop 210, nah itu tinggal dikalikan ini. Kalau di rumah teman-teman tegangan listriknya ngedrop banyak, pasti ampernya nanti tinggi. Itu membuat kompresor cepat rusak ya. Ini sudah mulai icing, sudah mulai terjadi pembekuan di evaporator. Untuk high press di filter ya, setelah kondensor itu terukur 100 PSI.
Terus di low pressnya ini sekitar berapa ini, 1 PSI ya kurang, tapi ini nanti dapat berubah ya nilainya kalau menggunakan LPG. Itu memang jarang sekali terjadi kebuntuan ya saat pengisian, karena dinginnya itu flow cairan gasnya ini tidak bercampur dengan udara yang terjebak di dalam kompresor. Kalau menggunakan freon kadang yang merek Clea itu terjadi pembekuan, itu menyebabkan terjadi pembekuan di kapiler ini. Itu biasanya membuat freonnya mampet, karena freon jenis itu kelihatannya bercampur dengan uap air senyawa. Kalau untuk LPG itu propen, jadi nggak bisa bercampur dengan air karena basisnya minyak. Kekurangannya menggunakan LPG. Kalau untuk LPG itu bagus sebenarnya untuk hasil eshingnya itu bagus, terus rawan buntu. Untuk jalur pipanya yang dalam ini nanti selalu bersih ya, karena dialiri fluid propen, akan melarutkan kotoran yang di dalam pipa ini. Jadi pipanya lebih cepat bersih. Kekurangannya menggunakan LPG jenis gas propana ini, butana kalau LPG. Nah, itu untuk lilitan serlak di dalam kompresor ini lama kelamaan akan terlarut, akan luntur. Nah, jadi untuk pemakaian jangka panjang tidak disarankan. Ini karakternya seperti freon R600, mudah terbakar. Tapi freon R600 memang dirancang untuk sistem pendingin ya, tidak ikut melarutkan serlak. Untuk lilitannya itu tidak larut kalau menggunakan freon R600. Kalau menggunakan LPG itu nanti lama kelamaan gulungan lilitannya, emailnya larut, lama-lama ini bodinya nyetrum. Untuk keamanannya itu memang kurang, karena bukan diperuntukkan untuk sistem pendingin. Nah, bisa Kak menggunakan LPG itu bisa. Ini contohnya seperti ini bisa. Ini eshing ya. Ini belum ada 10 PSI sudah eshing. Nah, ini untuk low pressnya ini 0 PSI. Low pressnya 0 PSI. Untuk high pressernya ini terbaca 110 PSI. Tadi untuk tekanan diamnya ya di 40 PSI, low press dan high press itu sama ketika tidak dinyalakan. Nah, ini untuk high press lebih tinggi ya tekanannya, karena ini menekan kapiler ya, untuk agar terjadi pengkabutan di sini. Ya, untuk sirkulasinya seperti ini. Freon di sini output dari kompresor ini masih dalam bentuk gas panas, terus dilewatkan ke kondensor untuk dicairkan ya, atau berbentuk uap basah.
Kalau di sistem lemari es uap basah masuk ke filter ini dia semi cair, semi liquid, tapi masih banyak uapnya ya, uap gas itu tadi. Terus masuk ke kapiler dia menjadi liquid cair. Nah, liquid cair setelah itu keluar dari liquid cair dengan tekanan tinggi, nah sekitar 110 PSI tadi terukur. Nah, ini masuk ke ruangan low pressure, tekanan yang lebih rendah, dikabutkan di dalam pipa ini. Maka terjadilah penguapan ya, cair dikabutkan di ruangan dengan tekanan yang lebih rendah, tekanan gas yang lebih rendah. Nah, itu cepat menguap menjadi gas lagi dan dihisap ke dalam kompresor. Nah, seperti itu loh. Ini untuk ngukur low press dan ini untuk ngukur high press. Ketika terjadi kebuntuan di kapiler, maka yang akan terjadi di sini high press akan naik terus dan di low pressnya dia akan negatif. Diisi seperti apapun itu akan naik sampai biasanya kadang kompresor macet kalau tidak filternya jebol. Nah, itu kasus buntu di kapiler. Kadang kebuntuan di kapiler itu tidak terjadi karena kotoran ya loh. Nah, yang sering terjadi ketika teman-teman mengisi buntu itu buntu esing, dia liquidnya jadi es. Kalau untuk freon yang kadar airnya tinggi, freon basah, itu kalau dia esing di sini itu buntu. Pertama lancar, diisi lancar, terus ditambahi lagi nanti terus buntu. Nah, itu freonnya freon basah, freonnya mau bercampur dengan air, jadinya buntu, tidak freon murni. Nah, nanti kasus seperti itu biasanya kalau kompresor dimatikan terus dia suhunya di kapiler mencair, ya ini turun lagi, itu buntu di kapiler. Kalau teman-teman menggunakan dua pentil seperti ini untuk menganalisa kasus pengisian freon buntu itu mudah sekali. Seperti itu lur. Oke, sekian video dari saya Bibas Channel. Nah, ini sebenarnya iseng-iseng ya, iseng-iseng membuat sistem pendingin, dipantau untuk low press dan high pressnya. Nah, untuk sistem pendinginannya ini diganti dengan LPG. LPG itu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi tidak disarankan untuk sistem pendingin. Seperti itu lur. Oke, terima kasih, sekian video dari saya Bibas Channel.